mengenai dok, apa sih bedanya lice, mite, ticks, dan juga fleas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Dr. G. And now I would welcome you to my series about animals. So today, karena ada beberapa pertanyaan dari pet owner mengenai dok, apa sih bedanya lice, mite, ticks, dan juga fleas? Dan apa sih treatmentnya, ataukah sama ataukah beda nih dok? Kali ini Dr. G ingin mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pet owners mengenai kutu-kutu yang mungkin bisa menyerang ke anabul kalian, baik kucing ataupun anjing. Nah, pertama, apa sih mengapa kita harus tahu tentang kutu-kutu ini dan kita harus memastikan hewan atau anabul kita terbebas dari kutu? Nah, pertama alasannya adalah bahwa kutu-kutu ini akan menyebabkan pruritus, menyebabkan gatal, menyebabkan ketidaknyamanan kepada kucing atau anjing kalian. Nah, biasanya anabul yang terserang dari kutu, mereka akan merasa lemas, kemudian lesu, sampai tidak mau makan. Nah, kenapa? Karena beberapa kutu itu juga dapat menghisap darah. Selain mereka menyebabkan gatal, maka anjing atau anabul kalian akan mengalami anemia. Dan juga yang lebih parahnya adalah beberapa jenis dari kutu ini dapat menjadikan faktor dari beberapa penyakit lainnya dan dapat menyebarkan dari hewan satu ke hewan lainnya. Nah, seperti itu. Nah, kali ini Dr. G ingin menyampaikan tips mudah membedakan dari keempat jenis kutu yang dapat menyerang anabul kalian. Biasanya untuk membedakannya sebenarnya ada banyak perbedaan dari setiap jenis ini. Biasanya dari siklus hidupnya juga berbeda, morfologinya berbeda, kemudian cara makannya berbeda. Ada yang mengunyah malofaga, ada yang menghisap anoplura, kemudian dari ciri fisiknya itu juga berbeda. Itu yang membedakan dari kutu-kutu itu, dia termasuk kutu atau termasuk pinjal ataukah termasuk dari tungau. Nah, seperti itu. Terus untuk membedakannya yang paling mudah gimana nih dok? Nah, untuk Dr. J paling mudah membedakan keempat jenis ini, yaitu dari yang paling terkecil, yaitu adalah tungau. Nah, tungau memiliki ukuran sekitar 430 sampai 500 mikrometer. Kalian bisa melihat tungau dengan jelas menggunakan mikroskop. Nah, biasanya jenis tungau yang dapat menyerang ke kucing yaitu adalah Sarcoptes, Demodex, dan jenis-jenis itu. Nah, biasanya mereka dapat kita lihat dengan menggunakan mikroskop. Yang kedua adalah lice, yaitu kutu. Nah, kutu biasanya ukurannya sekitar 1 sampai 2 mm. Contohnya nih kalau di kucing yaitu adalah Velicola subrostratus seperti yang pernah Dr. J sampaikan di video selanjutnya. Ukuran dari kutu itu adalah 1 sampai 2 mm. Jadi untuk lebih jelasnya melihat dengan mikroskop, namun kita dapat melihat sama-sama dengan menggunakan mata telanjang. Nah, yang besar ketiga yaitu adalah pinjal atau fleas. Nah, pinjal memiliki ukuran sekitar 1 sampai 8 mm. Contohnya kalau pada kucing yaitu adalah Stenocephalides felis. Nah, biasanya pinjal kita bisa lihat pinjal dengan mata telanjang. Nah, biasanya dia memiliki warna hitam hingga coklat dan dia dapat melompat. Nah, morfologi dari pinjal itu yaitu adalah dia memiliki kaki belakang yang besar yang digunakan untuk melompat. Kemudian yang terakhir adalah tick atau caplak. Caplak biasanya nggak menyerang ke kucing. Caplak lebih menyerang ke anjing. Nah, ukuran dari caplak ini bisa kita lihat dengan mata telanjang, apalagi kalau dia itu udah menghisap darah dari anjing, biasanya ukurannya bisa sekitar 2 cm. Nah, sangat besar sekali dan dapat kita amati dengan mata. Nah, biasanya jenis dari caplak itu adalah ada 2 jenis, dari Exodide dan juga Arxidide. Artinya dia bertubuh keras dan atau dia bertubuh lunak. Nah, contohnya yaitu yang biasa menyerang anjing yaitu adalah Rhipicephalus sanguinis. Nah, untuk itu kalian bisa cek keempat jenis ini dari ukurannya. Pertama itu. Kemudian yang kedua kita bisa bedain dari ketiga ini ke kutu ini dari telurnya. Pertama, kalau telur dari lice atau kutu, biasanya dia itu menempel di bulu. Jadi meskipun dia sudah menetas, meskipun belum menetas, dia tetap menempel di bulu. Dan itu berbeda dengan
jenis dari pinjal. Nah, telur dari pinjal itu bisa jatuh ke lingkungan dan dia bisa menetas di luar dari tubuh kucing. Jadi dia bisa menetas di lingkungan. Ini yang membuat kedua jenis ini berbeda. Kemudian telur dari tungau. Nah, telur dari tungau itu biasanya nggak ada di bulu. Nah, biasanya tungau kita kan temukan dia di bawah kulit ya. Dia akan membuat terowongan di sana dan meletakkan telurnya juga di bawah kulit. Jadi kita tidak akan menemukan telurnya berada di bulu. Nah, itu kita bisa bedakan jenis-jenis kutu yang ada di kucing dari bulu, dari telurnya. Kemudian sebenarnya sih ketiga jenis ini cukup berbeda dan mudah sangat dibedakan, yaitu dari ukuran dan juga dari telurnya. Untuk pengobatan dari kutu, kalian bisa menggunakan obat suntik, obat tetes, ataupun juga grooming. Bergantung dari kondisi kucing itu sendiri. Kalau dokter gizi menyarankan menggunakan bahan-bahan yang obat-obatan yang bersifat sistemik yang bisa mengalir melalui pembuluh darah, karena beberapa jenis kutu seperti tungau dia hidupnya di bawah kulit, sehingga kalau kita hanya menggunakan topikal atau grooming saja biasanya itu tidak akan dapat membunuh dari tungau secara keseluruhan seperti itu. Namun, untuk pembasmian secara tepat, kita harus memutus dari siklus hidup dari kutu yang menyerang ke anabul kalian. Nah, jadi selain kalian memberikan obat pada anabul kalian harus juga membersihkan lingkungan, karena seperti yang dokter J sampaikan bahwa jenis pinjal dia bisa menetas di luar dari tubuh kucing sehingga dapat memungkinkan kucing terserang kembali jika kalian tidak membersihkan lingkungan dengan benar. Nah, seperti itu. Oke, jangan lupa check upkan kucing kalian minimal 6 bulan sekali dan cek tuh bulu anabul kalian minimal 2 minggu sekali dan lakukan pemberian obat cacing dan vaksin secara rutin. Oke, thanks for watching. I hope you found this video is useful. If you like to see more video like this, please support me. You can give me a like, subscribe, comment, and ring the bell. And don't forget to have fun with your pets. Wassalamu.